Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang ketenaga kerjaan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian ketenaga kerjaan, tenaga kerja dan kesempatan kerja. Yang kedua menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Dan yang ketiga membedakan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Ada yang tahu nggak apa sih itu ketenaga kerjaan dan tenaga kerja? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, atau sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna untuk menghasilkan barang atau jasa, baik itu untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari pengertian tadi, ketenaga kerjaan dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Di dalam tenaga kerja terdapat jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yang kedua ada tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Poin yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keahlian dari pendidikan formal. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti guru, dosen, dokter, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan karena pengalaman tertentu atau mereka mengikuti kursus atau pelatihan tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti menjahit, seperti tata rias. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan tertentu dan hanya mengandalkan kemampuan fisik saja. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan hubungannya dengan produksi. Yang pertama ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat dengan secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Jenis-jenis tenaga kerja selanjutnya yaitu berdasarkan status pekerjaannya, di mana dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada pekerja lepas, yaitu orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan. Yang kedua ada pekerja kontrak, di mana seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis. Yang ketiga ada pekerja tetap, di mana seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Pembahasan selanjutnya adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan.
Kesempatan kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bekerja penuh, yaitu mereka yang sudah bekerja dan memenuhi syarat. Di antaranya mereka yang sudah bekerja 40 jam per minggu, memiliki upah minimum regional, dan sudah dengan latar belakang pendidikan atau keahlian. Yang kedua yaitu setengah menganggur. Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia untuk menerima pekerjaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama ada usia tenaga kerja, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga lapangan pekerjaan, yang keempat jumlah angkatan kerja yang tersedia, dan yang kelima besarnya permintaan total masyarakat. Yang keenam, besarnya investasi yang dilakukan perseorangan atau badan usaha. Yang ketujuh, kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Yang kedelapan, ekspor dan impor yang dilakukan. Yang kesembilan, kebijakan pajak yang dijalankan oleh Sampai sini pemerintah. apa ada Dan yang pertanyaan? kesepuluh, kerjasama Mungkin dengan negara tidak lain paham mengenai mampu materi yang menciptakan kesempatan dari kerja di tadi luar Ibu negeri. jelaskan. Baik, evaluasi pembelajaran kita hari ini, tolong dikerjakan soal yang saya tampilkan ini. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu kira kalian sudah cukup mengerti ya apa yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini yaitu tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Dan tenaga kerja itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih.